Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabatku semua, terima kasih sudah mensubscribe channel kami ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, keluarga antum, hartanya, sisa umurnya, rumah tangganya, pekerjaannya. Mudah-mudahan siapapun yang telah mensubscribe dan mendukung dakwah kami ini, Allah karuniakan banyak kelimpahan kepadanya. Saudaraku yang dicintai Allah, di akhir zaman ini tidak ada zikir yang paling bagus kecuali dua. Satu, sholawat. Yang kedua, istighfar. Dua itulah zikir akhir zaman yang harus selalu kita dawamkan dalam setiap waktu kita, baik setelah sholat maupun dalam berbagai macam keadaan. Inilah zikir akhir zaman yang insya Allah akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Sholawat dan istighfar. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin aku akan mengazab mereka, kata Allah. Orang-orang kafir itu, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, orang yang berbuat dosa itu, Allah mengatakan, tidak mungkin aku akan mengazab mereka wa anta fihim, sementara engkau ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan bagaimana mungkin aku akan mengazab mereka, kata Allah, wa hum yastaghfirun, sementara mereka senantiasa beristighfar, mohon ampun. Jadi pertama, Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau di sana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang kedua, Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau mereka itu sering beristighfar, mohon ampun, selalu mohon ampun kepada Allah. Jadi yang pertama, bagaimana sekarang itu kita menghadirkan Rasulullah di tengah kita padahal Rasulullah sudah nggak ada? Yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin baca sholawat, bacain baca sholawat. Memperbanyak membaca sholawat itu sama dengan menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kita baca sholawat, man sholla alayya sholatan wahidan fasallallahu alaihi biha asyra, Allah akan limpahkan kepadanya 10 kali sholawat. Sholawat Allah itu apa? Rahmat Allah kepada kita. Sholawat Allah itu apa? Rahmatnya Allah kepada kita. Padahal orang masuk surga itu bukan karena amal. Orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus amal kita untuk apa? Amal kita itu untuk menentukan di surga tingkat keberapa kita layak untuk berdiam diri di sana nanti sebagai tempat tinggal kita di akhirat. Amal itu untuk menentukan di tingkat surga keberapa, tingkatan keberapa, sementara yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabatku, andaikan amalan semua manusia dikumpulkan jadi satu, semua amal baik manusia dikumpulkan jadi satu, ditimbang dengan satu saja rahmat Allah, tentu masih lebih besar satu rahmatnya Allah. Seluruh amalan manusia ditimbang dengan satu rahmat Allah, lebih berat satu rahmatnya Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang bersolawat? Dia bersolawatnya 1 kali dapat rahmatnya 10 kali, bukan satu rahmat, 10 kali rahmat dari Allah. Makanya orang yang rajin membaca solawat, insya Allah dia akan dijaga oleh Allah, diselamatkan dari berbagai macam azab, berbagai macam musibah, berbagai macam bala, diselamatkan, dijaga dia. Kalau toh musibah itu menimpa dirinya, hatinya, imannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran, dari ketidakridhaan terhadap takdir, terhadap ketentuan Allah. Diselamatkan hatinya, diselamatkan imannya, diselamatkan agamanya. Tapi secara umum, orang yang berbanyak membaca sholawat, dia akan diselamatkan, dijaga dari berbagai macam musibah, fitnah, dari berbagai macam bala, bencana. Bacalah sholawat. Yang kedua, istighfar. Istighfar ini tolak bala. Istighfar ini tolak bala.
Kita beristighfar berarti kita menolak bala. Istighfar itu artinya menutup. Menutup apa? Bencana, bala yang akan datang kepada kita. Karena apa? Dosa-dosa kita. Kita berbuat dosa, bala itu datang. Ketika kita berbuat dosa, kita istighfar, bala itu tertutup, nggak jadi menimpa kita. Karena kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua zikir akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa diberi kemampuan oleh Allah untuk mendawamkan, merutinkan zikir akhir zaman ini, sholawat dan istighfar. Semoga Allah ridha kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.